lisadiki tariqil akhirati ayyatatabba'al fawaida haitsu kanat 'inda ahlin wa ghairi ahlin. Siogianya bagi orang yang menempuh jalan menuju akhirat agar mencari-cari faidah. Mencari-cari faidah-faidah haitsu kanat, dimanapun ia berada. Inda ahlin, di sisi yang ahli, wa ghairi ahlin, dan yang bukan ahlinya. Asal itu adalah faidah yang bermanfaat, maka ambil, walaupun ada pada bukan ahlinya, apalagi kalau itu ada pada ahlinya. Wa yastamidda min kulli ahad kainan mankan, dan mengambil dari setiap orang, kainan mangkan, siapapun orangnya. Jika itu adalah faidah yang bermanfaat, ambil tanpa harus memandang siapa dia. Sebutkan di dalam sebuah athar, khudhil hikmata walau min afwahil majanin. Ambil hikmah walaupun keluar dari mulut-mulut orang gila. Jika itu bermanfaat, maka ambil. Suatu saat Asy-Syaikh Yazid Abdul Wahid bin Zaid, Syekh Abdul Wahid bin Zaid, beliau sedang berjalan dan melihat ada di tepi jalan orang tua, matanya buta, kakinya buntung, dan kedua tangannya juga buntung. Di sekujur tubuhnya terdapat penyakit kusta. Lalat-lalat menghurung badannya. Mulutnya komat-kamit dari jauh. Kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid, betapa kasihan orang ini. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Di sekujur tubuhnya banyak penyakit kusta, korengan, sampai lalat-lalat pun menghurung jasadnya. Udah gitu mulutnya komat-kamit dari tadi. Apa jangan-jangan dia gila? Kok bicara sendiri? Lalu kemudian Syekh Abdul Wahid bin Zaid mendekatinya. Ketika beliau dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, betapa terkejutnya dia. Karena orang itu mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi ala kathirin alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaq wa afani mimma btalahu bih. Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, faddalani, yang telah mengunggulkan aku, memuliakan aku, ala kathirin mimman khalaq, di atas kebanyakan makhluk yang diciptakannya, wa afani mimma btalahu bih, dan Allah lindungi aku daripada bala yang menimpa mereka. Bingung Syekh Abdul Wahid bin Zaid, loh, kok orang ini malah mengucapkan kalimat itu, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melindungi aku daripada bala yang menimpa kebanyakan manusia dan memuliakan aku di atas kebanyakan makhluknya. Bingung, kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid kepada orang tua yang buta dan berkaki tangan buntung tadi, wa ayyu bala'in lam yusib jismak. Kamu mengucapkan kalimat itu sementara semua bala ada di tubuhmu, semua musibah ada di tubuhmu. Musibah mana yang tidak ada di tubuhmu? Matamu buta, tanganmu buntung, kakimu buntung, tubuhmu penuh dengan penyakit kusta, korengan, lalat-lalat berterbangan di sekujur tubuhmu. Kenapa engkau mengucapkan kalimat itu? Orang-orang di sana mata mereka bisa melihat, tangan mereka dan kaki mereka normal, semuanya ada lengkap, tubuh mereka tidak ada penyakit. Kok kamu malah mengucapkan kalimat tadi? Maka orang tersebut menjawab, ketahuilah wahai pemuda, kendati pun mata saya buta,
kendati pun tangan dan kaki saya buntung, walaupun di tubuh saya ada penyakit kusta, tetapi Allah masih mengaruniakan kepada saya lidah yang masih bisa berzikir menyebut namanya. Apakah ada kenikmatan yang melebihi itu? Sementara mereka yang ada di sana tubuhnya normal, badannya sehat, matanya melihat, tangan dan kakinya lengkap, tetapi satu hari itu paling berapa kali menyebut nama Allah. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali menyebut nama Allah. Maka aku jauh lebih berbahagia daripada dia. Maka aku jauh lebih merasa nikmat daripada orang-orang itu. Ketika mendengar jawaban dari orang tua tersebut, maka Syekh Abdul Wahid bin Zaid langsung sadar dan menangis. Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Betul apa yang kamu katakan wahai orang tua. Mereka yang ada di sana penuh dengan kesehatan, jasmaninya normal, tidak ada kekurangan, tapi sayang mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Mereka tidak pernah berzikir kepadanya. Betul sekali apa yang kamu katakan. Engkaulah yang paling sempurna dan lebih daripada mereka. Ini adalah bala yang menimpa kebanyakan manusia di zaman itu. Apalagi di zaman sekarang. Jangan tanya. Bala ini sudah menimpa banyak manusia. Jarang berzikir menyebut nama Allah. Jarang bersalawat kepada Rasulullah. Kalau urusan berbicara yang tidak karuan, nomor satu. Ngobrol-ngobrol, membicarakan yang tidak karuan 1, 2, 3 jam itu nggak kerasa. Naudzubillah. Ambil hikmah, ambil faidah dari siapapun. Yang penting itu adalah kebaikan. Aliman kana au amiyan, baik orangnya yang kamu dengar faidah dari dia, orang alim ataupun orang yang amiyan, orang awam. Farubba khuluqin jamilin yajiduhu fi ba'dil awam wa la yajiduhu inda ghairih. Maka betapa banyak akhlak yang indah itu dia akan temukan di sebahagian orang awam dan dia tidak menemukannya di sisi selain orang awam. Wala huwa fi nafsih, dan tidak pula ia mendapatinya pada dirinya sendiri. Ada kalanya orang awam itu punya akhlak yang tidak dimiliki orang alim, dan yang tidak dimiliki oleh dirinya sendiri, kadang diri orang yang melihatnya itu. Dulu ada salah seorang ulama dari Hadramaut datang ke Indonesia. Beliau melihat tamu yang datang berkunjung ke rumah ke kediaman tempat beliau menginap itu, setiap kali pulang selalu berjalannya tuh mundur, tidak mau membelakangi beliau. Setelah keluar dari pintu baru membelakangi dan pergi. Beliau tersenyum. Kata beliau, akhlak seperti ini dulu pernah saya saksikan waktu saya masih kecil di zaman orang tua saya dahulu. Tapi zaman sekarang banyak yang meninggalkannya, kata beliau. Tapi begitu saya ke Indonesia dan saya lihat, baru saja tamu-tamu yang berdatangan tadi, ketika mereka pulang pamitan, permisi, sebelum sampai ke depan pintu, mereka jalannya mundur. Saya teringat masa lalu saya masih kecil dulu, yang saya saksikan dari ayah-ayah dan kakek-kakek saya, kata beliau. Subhanallah. Padahal ini orang alim. Kadang-kala akhlak seperti itu tidak ada pada ulama. Kadang orang awam yang begitu. Artinya jika ada orang alim yang lebih alim dari dia alim tapi ada yang lebih alim dari dia, misalnya ketika bertemu, ketika keluar dari rumah orang alim itu, dia biasa-biasa saja, bahkan membalikkan badan. Justru orang awam yang tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali kadang lebih beradab daripada orang alim ini. Begitu. Dulu ada beberapa waktu yang lalu beredar video Habib tua dicium tangannya oleh semua orang. Wajar kan, tua, udah gitu ahlul bait Nabi lagi. Ada orang yang dikenal sebagai Gus apa gitu, ya orang berilmu lah, malah dia kasih cium tangan dia yang dicium sama Habib tua itu, bukan malah dia yang nyium tangan Habib tua itu. Ini dibandingkan dengan orang awam, mending jadi orang awam daripada orang alim kalau kayak gitu. Itulah manusia.
Kadang orang awam itu lebih beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu itu merasa sudah punya kehebatan dengan ilmunya. Padahal itu namanya mahjub, terhijab, tertinding dengan ilmunya. Dulu waktu nggak alim, bagus sama orang tua. Setelah jadi orang alim, sombong. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karenanya ambil faedah itu dari setiap orang, aliman kana aw amiyan. Baik dia orang alim ataupun dia orang yang awam. Farubba khuluqin jamilin, maka terkadang akhlak yang indah, yang elok, yajiduhu, ia akan temukan fi ba'dil awam, di sebahagian orang awam. Wala yajiduhu inda ghairih, dan ia tidak menemukannya di sisi orang lain. Ya, selain orang awam itu, baik orang alim, wala huwa bi nafsihi, dan tidak pula dia temukan di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia bisa bercermin dan mengambil akhlak baik itu. Luqmanul Hakim pernah ditanya oleh beberapa orang sahabatnya, wahai Luqman, kenapa engkau bisa menjadi ahli hikmah seperti ini? Ahli hikmah, pandai dan bijak. Beliau mengatakan, aku bercermin dari orang lain. Jadi ketika aku melihat ada perbuatan yang mulia dan aku kagum dengan perbuatan yang mulia itu, orang lain juga kagum melihatnya, maka aku berusaha untuk melakukan itu. Karena jika aku melakukan perbuatan tersebut, orang juga akan menganggap aku baik. Dan ketika aku melihat dari seseorang perbuatan yang buruk, orang-orang banyak mencela orang itu karena perbuatannya yang buruk, maka aku berusaha untuk menjauhinya. Karena jika aku melakukan perbuatan yang sama seperti dia, pasti orang lain juga akan menganggapku jelek. Itu saja kuncinya, selesai. Bercermin. Ketika melihat orang melakukan kebaikan dan orang lain yang menyaksikannya pada senang, kamu berusaha untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan tercela, orang lain semua mencela ketika melihatnya, kamu hindari itu. Jangan kamu lakukan, karena jika kamu melakukannya, kamu juga akan dicela oleh orang banyak. Selesai, itu aja kata Luqmanul Hakim. Makanya engkau melihat seperti yang engkau lihat dariku. Jadi orang yang hakim, yang pandai, yang bijak, bercermin dari orang lain. Kemudian, wa min sya'ni sadiqi an ya'khudha min jalisihi kulla malih yarahu fihi min qawlin aw fi'lin. Dan termasuk sya'ni sadiq, keadaan orang yang sungguh-sungguh itu, an ya'khudha min jalisihi, hendaknya ia mengambil daripada kawan duduknya, kulla malihin, setiap yang indah-indah, yarahu fihi, yang ia saksikan keindahan itu, fihi, pada teman duduknya tadi. Min qaulin, dari perkataannya kah, au fi'lin, atau perbuatannya kah. Wa yatruka, dan meninggalkan ma yastaqbihuhu minhu, apa yang ia anggap sesuatu itu adalah jelek, minhu, darinya, teman duduknya tadi. Jadi kalau kita berteman, duduk bareng sama seseorang, perhatikan apa kira-kira yang baik dari orang itu, perkataannya atau perbuatannya, kamu turuti. Tapi jika kamu mendengar perkataannya yang tidak baik atau perbuatannya yang kamu anggap buruk, jangan kamu turuti. Begitu cara berteman. Lihat apa kira-kira yang menarik dari teman kita ini, daripada hal-hal yang baik. Turuti. Jika engkau menganggap sesuatu yang ada pada temanmu itu tidak baik, tinggalkan, jangan kamu lakukan. Luqmanul Hakim saja bisa menjadi Al-Hakim, orang yang bijak, orang yang pandai karena itu. Wa idza akhadha al-fa'idata allati yajiduha indahu, dan apabila ia sudah berhasil mengambil faidah ilmu, allati yajiduha, yang ia dapati akan faidah itu, indahu, di sisinya, teman duduknya tadi, fama alaihi mimma huwa fihi minal fasadi wal i'wijaj, maka tiada mengapa atasnya, mimma huwa fihi, dari apa yang ada pada teman duduknya tadi, minal fasad, dari kerusakan, wal i'wijaj, dan kebengkokan. Artinya jika kita duduk bersama teman duduk kita, yang baik-baik dari teman duduk kita tadi kita tiru, yang jahat dan tidak baik kita tinggalkan. Selanjutnya setelah itu ternyata dia ini orang yang rusak, orang yang bengkok, tidak lurus jalannya, sudah nggak masalah kamu. Yang penting kebaikannya sudah kamu ambil, sudah kamu tarik. Karena setiap makhluk itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, keistimewaan yang ada pada dirinya sudah kamu ambil.
Yang buruk-buruknya terserah dia, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Harus bijak dalam bergaul dan berteman. Jangan yang buruknya diumpati, yang ada baiknya ditinggalkan. Ini kebalik. Intaha min qurratil ain, selesai daripada kitab Qurratul Ain. Biasanya manusia itu kalau berteman dengan orang lain, apalagi orang lain itu berpengetahuan, atau orang lain itu garis keturunannya bersambung kepada Rasulullah misalnya, Habib misalnya, itu biasanya yang suka ditiru oleh teman-temannya yang tidak baiknya itu. Yang baik-baiknya tidak ditiru. Banyak yang kayak gitu kadang. Mungkin ada oknum dari habaib atau oknum dari ulama yang perbuatannya itu ada baiknya juga dan ada juga yang kurang baik, tapi malah teman yang duduk bersamanya itu mengambil yang tidak baiknya itu, yang baik-baiknya ditinggalkan. Banyak yang kayak gitu. Pas melihat misalnya ada orang yang dikenal berilmu tadi misalnya, atau yang dikenal sebagai Habib tadi main biliar atau main gitar-gitaran, padahal di sisi lain dia juga kadang sholat, baca Quran, malah yang ditirunya main gitar-gitaran sama main biliar. Begitu diprotes, kenapa kamu main biliar? Habib kan main juga. Kenapa kamu main gitar-gitaran? Guru anu kok menggitarnya juga. Kenapa enggak sholatnya aja kamu ikuti? Kenapa enggak baca Qurannya aja yang kamu ikuti? Itulah manusia. Dia bengkok, kamu juga bengkok, begitu. Salah. Banyak yang kayak gitu. Habib tuh bang, minum-minum aja juga aja misalnya. Kalau ada yang kayak gitu kan. Atau guru itu bang, minum-minum aja juga. Lalu kamu ikut minum-minuman gitu. Ini orang bodoh, kamu bodoh juga. Orang sesat, kamu sesat juga jadinya. Pilih yang baiknya. Jangan sisi negatifnya yang diikuti. Melihat Habib rambut gondrong, gondrong juga rambut. Melihat Habib rambut kuning, kuning juga rambut. Yang itunya nang diumpati. Ibadahnya ada diumpati. Salawatannya ada diumpati. Lalu rambut kuning gondrong. Pas dakoni Habib anu bang, guru anu bang. Bahlul ente. Yang punya akal. Lifestyle-nya yang diikuti. Kadang-kala amal ibadahnya nggak diikuti, qiyamul lailnya nggak diikuti. Banyak yang kayak gitu. Ini namanya tidak bisa menyaring. Makanya beliau di sini mengajarkan kepada kita untuk menyaring, memfilter, mencari yang baik, dikanter. Jangan asal-asalan diikuti. Yang baiknya silahkan kamu ikuti, yang tidak baik ya tinggalkan. Katanya Nabi rambutnya gondrong, bukan gondrong, panjang. Beda dong gondrong sama panjang. Nabi itu nggak pernah rambutnya melampaui bahu, tuh nggak pernah. Baina jummah wal wafrah, itu aja. Antara telinga sampai kadang sampai ke telinga, kadang sampai ke bagian bahu sini. Nggak lebih. Itu Nabi. Kan Nabi nggak pernah bersemir. Mana ada semir zaman dulu. Udah katanya sunnah khidabus sya'ar, artinya memacari rambut. Ya kalau pakai pacar, ente pakai Cassandra, semer, ketutup rambut ente, karena kayak lem, akhirnya mandi wajib nggak sah nanti. Hadas besar masih ada di sana. Ada tulisannya halal, nyata ya orang menulisnya halal. Syar'i aja nyata ya orang hendak payu produknya. Macam-macam. Nabi memang pernah dulu menyuruh Abah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah namanya, untuk menguningi rambutnya. Kenapa? Karena rambut Abu Quhafah kayak kembang berwarna putih. Sugamah bahasa Arabnya. Mali ara sya'rak ala sya'rika sugamah, kata Nabi. Hai Abu Quhafah, kenapa saya lihat rambut di atas rambutmu ada kembang putih? Maksudnya uban, putih-putih kayak gitu. Ala takhdibuh, tidakkah kamu semir saja, maksudnya dipacari dengan pacar?
Akhirnya dipacarilah oleh Abah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pacar. Lalu rambut beliau berubah jadi kuning. Uban soalnya dipacari, ya kuning warnanya. Berarti kalau kamu ingin membuat rambutmu kuning, nanti kalau sudah umur 60-an ke atas lah, beubanan, itu baru sunnah. Makanya babnya itu membahas tentang takhdhibu sya'ri bil humrah. Apa takhdhibu bukan sya'ri, takhdhibu syaibi bil humrah. Itu menyemir atau memacari rambut dengan warna merah atau kekuning-kuningan. Memacari apa? Uban, ya maaf, uban dengan warna merah atau kekuning-kuningan. Jadi uban yang dipacari. Kamu masih hitam rambut, mau diapakan? Mau jadi apa ente? Mau jadi orang Inggris? Nggak jadi orang Belanda. Orang Belanda hidungnya mancung. Ente mancung juga tapi ke dalam. Orang Belanda matanya biru, belok lagi. Ente matanya sipit, bebayanya melihat. Gimana jadi kayak apa namanya? Mau jadi bule nyasar. Udah jangan macam-macam. Rami wayah ini itu sudah. Laki-laki bini-bini. Ya Allah, mau jadi apa ente? Nah, kalau yang kayak gitu, yang tidak baik jangan diikuti. Yang tidak baik jangan diikuti. Yang baik-baik ikuti. Wa qala nafa'allahu bih, dan berkata pula beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nafa'allahu bih, semoga Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita dengan berkat beliau. Al-fahmu li ahlihi ni'matun 'azimah. Paham itu bagi orang-orangnya, yakni orang-orang yang memiliki pemahaman, adalah nikmatun azimah, kenikmatan yang sangat besar. Jadi kalau kita membaca kitab lalu kemudian paham, itu nikmat dari Allah. Atau ketika kita belajar kemudian Allah karuniakan kepahaman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum rubbama la yastash'iruna kaunahu ni'matan. Tetapi mereka, manusia itu terkadang tidak merasa, tidak menyadari bahwasanya pemahaman itu adalah nikmat. Adanya pemahaman itu adalah nikmat, itu kadang tidak disadari oleh manusia. Dikira nikmat itu di saat sedang dapat rezeki, duit, atau di saat sedang mendapat harta. Padahal nikmat itu terbagi dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Kalau nikmat berupa materi, harta, benda, sesuatu yang berharga, itu nikmat hissiyah yang terlihat oleh mata. Ada lagi yang jauh lebih mulia dan lebih agung daripada itu. Itu nikmat ma'nawiyah, yang tidak dilihat dan tidak bisa diraba, maknawi. Tetapi ada. Di antaranya tidak adalah pemahaman. Itu nikmat dari Allah. Ketika kita belajar bersama dengan teman-teman kita, Allah berikan pemahaman kepada kita. Dan teman-teman kita yang lain, ada yang paham, ada yang tidak. Berarti ada yang mendapat nikmat itu, ada yang tidak mendapatkan nikmat itu. Dan syukur kita mendapatkannya. Alhamdulillah. Cuman orang banyak tidak sadar. Kenapa sebabnya orang-orang tidak sadar bahwa pemahaman yang dia miliki itu berasal dari Allah, nikmat Allah, listinadihim ila kauni dzalika minan nadhari fi kitabin mathalan. Karena bersandarnya mereka kepada adanya itu pemahaman, adanya itu, maksudnya pemahaman itu minan nadhari, berasal daripada memandangnya mereka fi kitabin, di dalam kitab mathalan, umpamanya. Artinya ketika mereka melihat kitab lalu dibacanya lalu paham. Nah, saya paham karena saya baca kitab. Saya paham karena saya melihat kepada tulisan yang tertulis di atas kitab. Lalu saya paham. Nah, itulah hasil pemahaman saya. Dia pikir seperti itu, padahal tidak. Padahal pemahaman itu adalah nikmat yang Allah ciptakan ketika seseorang membaca kitab atau mendengarkan pelajaran dari gurunya. Tiba-tiba datang pemahaman. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di saat seorang murid belajar kepada gurunya atau di saat seorang murid membaca kitab. Lalu Allah ciptakan pemahaman itu. Membaca kitab itu sebab, belajar itu sebab. Adapun pemahaman itu pemberian dari Allah dengan sebab belajar dan membaca tadi.
Kita harus paham itu. Gara-gara tidak mengerti ini jarang ada orang yang mensyukuri nikmat paham. Sama halnya seperti ketika tangan bersentuhan dengan api, lalu kemudian tangan kita luka bakar. Bukan berarti api yang membakar, tetapi Allah yang membakar sehingga tangan kita menjadi luka. Kenapa? Hanya saja ketika bersentuhan tangan dengan api, ketika itu waktu bersamaan Allah ciptakan tangan kita terbakar. Pisau ketika memotong tali, bukan berarti pisaunya yang membuat tali itu putus, tetapi Allah Ta'ala takdirkan pisau itu bersentuhan dengan tali, seiring dengan Allah Ta'ala ciptakan bahwa tali itu menjadi putus. Jadi dibalik bersentuhannya pisau dengan tali, ada ciptaan Allah, yaitu putus. Ini kadang orang tidak memahami. Buktinya Nabi Ibrahim ketika ditaruh di atas api, gak kebakar tubuhnya, karena Allah tidak menciptakan kebakaran di situ. Ada kadang-kala pisau ketika diiriskan ke tali nggak putus-putus talinya, pisaunya tumpul soalnya. Ya juga berarti kan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan pisau itu bisa memutus tali. Itu kadang maknanya dakik, halus sekali, tapi jarang ada yang menyadari. Akhirnya pisau memotong, api membakar. Padahal tidak. Terpotong dan terbakar itu ciptaan lain yang Allah Ta'ala ciptakan ketika tangan bersentuhan dengan api atau ketika pisau bersentuhan dengan tali. Nah begitu juga ketika membaca, ketika kita mendengar keterangan dari guru lalu kita paham, itu bukan hasil dari pendengaran kita, bukan hasil dari membacanya kita kepada kita, tapi nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan ke dalam pikiran kita. Buktinya banyak orang yang mendengar tapi nggak paham. Buktinya banyak orang yang membaca tapi nggak ngerti. Banyak. Tapi kok dalam waktu bersamaan kamu paham, kamu ngerti, berarti kamu mendapatkan nikmat itu. Syukuri. Wahuwa, dan ia pemahaman itu bil haqiqati sebenarnya yujiduhullah, Allah Ta'ala adakan dia, menciptakan dia. Indan nazari fil kitabi au ghairih, ketika memandang ke dalam kitab, au ghairihi atau yang lainnya, yakni ketika mendengar misalnya keterangan dari guru. Di situ Allah ciptakan, pada waktu bersamaan Allah ciptakan pemahaman itu sehingga kita paham. Kayak yang ulun gambarkan tadi, ketika tangan bersentuhan dengan api, pada waktu bersamaan Allah ciptakan terbakar tangan. Ketika pisau bersentuhan dengan tali, Allah ciptakan tali itu menjadi putus. Itu semua sebab. Ya buktinya tadi ada kalanya api bisa tidak membakar tubuh orang, Nabi Ibrahim tidak dibakar api. Ada kalanya kadang pisau tidak bisa memutuskan tali dan lain sebagainya, karena tidak Allah ciptakan kebakaran dan putus tadi. Wa yanbaghi lil mutali'i min fil kutubi an yastamidda min Allah al ma'unata ala taysiril fahmi. Artinya setelah kita memahami bahwa paham itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa yanbaghi, dan seyogianya, sepatutnya, sepantasnya, lil mutali'i, bagi orang yang mutalaah fil kutubi, di dalam kitab-kitab, an yastamidda, bahwa ia meminta bantuan minallahi, dari Allah Ta'ala, al-ma'unata, akan pertolongan. Jadi minta dibantu agar ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala taysiril fahmi, atas dimudahkan memahami pelajaran. Jadi dimudahkan memahami pelajaran. Makanya kan ada doa, warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allah maftah alayya futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada saya futuh seperti yang Engkau bukakan kepada para arifin. Wa apa tadi? Allah maftah alayya futuhal arifin wa faqihna fid din, dan pahamkan saya dalam agama. Warzuqni fahman nabiyyin, dan karuniakan kepada saya pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan hafalan para rasul. Para rasul itu ketika Allah wahyukan langsung hafal mereka. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi minta diberikan oleh Allah Ta'ala futuh sebagaimana yang diberikan kepada para arifin, dan minta kepada Allah diberikan pemahaman dalam agama seperti yang diberikan, seperti pemahaman yang diberikan kepada para nabi, dan hafalan atau peliharaan seperti yang dikaruniakan kepada para rasul, dan ilham seperti yang
karuniakan kepada para malaikat al-muqarrabin. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman itu. Wa yastahdira dzalika, dan menghadirkan akan itu, yaitu bahwa pemahaman tersebut adalah datangnya dari Allah, dimudahkan oleh Allah, dia hadirkan itu dari Allah. Ini sebenarnya tauhid, ini ranahnya ini. Tauhid. Orang yang bertauhid ketika melihat pisau memutuskan tali, dia tidak akan melihat pisau itu yang memutuskan tali. Orang yang bertauhid ketika melihat api membakar sesuatu, dia tidak akan melihat apinya yang bakar sesuatu, tetapi di balik itu semua dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu semua. Itu tauhid sebenarnya. Sama halnya dengan pemahaman. Bisa paham sesuatu bukan karena hasil membaca, bukan karena hasil mendengar pelajaran, tetapi pada waktu bersamaan Allah ciptakan pemahaman itu pada diri kamu. Maka kalau kamu memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam memahami sesuatu dan menghadirkan itu dari Allah dan dipermudah oleh Allah, fasawfa yahsulu lahu al-matlubu, maka kelak akan ada baginya al-matlub, yang dicarinya, yang dituntutnya. Pasti dia berhasil. Pasti dia berhasil. Wa yaftahullahu alaihi bil fahmi fid din, dan Allah akan bukakan atasnya dengan pemahaman fid din, dalam agama. Intaha min qurratil ain, selesai daripada kitab Qurratil Ain. Faidatun, faidah. Qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih mengatakan, khaslatani, ada dua macam sifat, yahsunu min talibil ilmi an yulahidhahuma, yang sangat baik bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan keduanya. La yadkhulu fi syai'in, satu, la yadkhulu fi syai'in min ulumihi wa a'malihi illa biniyatin salihah. Tidaklah ia memasuki pada sesuatu pun daripada ilmu-ilmunya dan amal-amalnya kecuali dengan niat yang baik. Niat baik. Menuntut ilmu niatkan karena Allah dan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niatkan agar nanti bisa diamalkan, niatkan agar nanti bisa disebarluaskan, terutama kepada keluarga, kemudian kepada orang-orang terdekat dan orang lain. Niat yang baik, bukan untuk berdebat, bukan untuk menjadi kebanggaan di hadapan orang-orang jahil, enggak, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kemudian juga di dalam melakukan amalnya, di dalam mengamalkan ilmu tadi, harus biniyatin salihah, dengan niat yang baik. Ilmu itu diamalkan dengan niat yang baik, dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, agar Allah taala ridha, agar Allah taala rahmati, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga, agar ilmu yang diamalkan tadi itu akan menjadi juru penyelamat di dunia daripada kesesatan dan di akhirat daripada azab Allah. Begitu niatnya dalam mengamalkan ilmu, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin mendapat pujian dari makhluk. Itu yang pertama. Di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya harus dengan niat yang baik. Yang kedua, wa an yanzura ila tsamarati wan natijah, hendaknya ia memperhatikan kepada buah dan hasilnya. Ilmu yang kamu pelajari itu ada buahnya, ada hasilnya, perhatikan. Ilmu yang kamu pelajari itu ibarat menanam padi yang kemudian tumbuh dan berbuah. Apa kira-kira buahnya? Apa kira-kira hasilnya? Harus kamu perhatikan itu. Jadi kita harus mengevaluasi diri, harus memperhatikan dan menguji diri sendiri. Saya belajar menuntut ilmu, sudah sekian tahun hadir ke majelis, apa kira-kira yang sudah saya dapat? Alhamdulillah, yang tadinya saya tidak mengerti tentang tata cara beribadah dengan benar, sekarang saya sudah mengerti. Oh alhamdulillah, yang tadinya saya malas untuk beribadah, malas untuk berzikir, malas baca Al-Quran, malas untuk untuk dekat dengan orang-orang baik, sekarang saya alhamdulillah menjadi semangat dalam melakukan itu semua. Itu samarah, itu buah, itu natijah, itu hasil dari ilmu.
Dulu saya lancang sama Allah, sekarang alhamdulillah setelah saya belajar dan menuntut ilmu, sudah mulai merasa takut kepada Allah. Dan semakin hari semakin takut kepada Allah, sehingga kewajiban-kewajiban yang Dia perintahkan saya jalankan, dan segala larangannya saya hindarkan. Ini berarti hasil dan buah dari ilmu yang kamu tuntut tadi. Itu harus diperhatikan itu, biar kamu tahu meningkat atau menurun. Jika sebaliknya, dulu sebelum belajar di majelis si fulan, sebelum menuntut ilmu kepada dia, saya rajin sholat, rajin puasa. Loh kenapa ya? Setelah saya belajar ilmu dengan dia, sekarang gak mau sholat lagi. Dulu Jumatan rutin, sekarang gak mau Jumatan lagi. Dulu puasa rutin, sekarang ketika masuk bulan Ramadan gak mau puasa lagi. Itulah hasil dan buah kamu belajar dari dia. Kamu bandingkan, kok beda saya yang sekarang dengan saya yang dulu? Malah tambah menurun. Berarti nggak beres ilmu ini. Cepat segera kamu tinggalkan, mumpung kamu masih hidup, mumpung masih ada kesempatan bagimu untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Begitu. Mbah belajar kisah ilmu ma'rifat lawan hakikat tadi, timbul kada semangat lagi beribadah, timbul meremehkan orang yang beribadah, dipadahkan kulit aja pulang. Ini ajar kisahnya isinya. Hanya belajar teori-teori aja, kalimat-kalimat teori aja. Teori nggak ada amalnya sama sekali, langsung drastis akidahnya berubah. Paham arti teori? Hanya diajarkan kamu harus merasa bahwa kamu itu berasal daripada tanah, tanah berasal dari air, air berasal daripada api, api berasal dari angin. Angin itu adalah ruh, ruh adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Allah, kamu adalah Allah. Selesai. Jadi Tuhan namun sudah sembahyang, ada lagi Tuhan wala sembahyang. Puasa ada lagi Tuhan wala puasa. Mun sembahyang siapa nang diibadah, nang disembah. Oh, nang disembah diri sendiri baik dosa sembahyang. Ya Allah, cuma teori, amalnya nggak ada sama sekali. Dengan cara begitu langsung berubah drastis, hangus imannya semua. Nggak sadar dia jadi murtad sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, banyak yang kayak gitu. Subhanallah, kasihan. Makanya kalau mau berhasil menuntut ilmu, ilmu tadi diamalkan. Kalau kayak gitu nggak ada amal sama sekali itu, cuma teori aja, omong kosong yang nggak karuan kayak gitu, nggak mendasar. Kenapa dikatakan tidak mendasar? Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Masa ada kamu sembahyang kayak itu ngarnya meluas-luasi luang, naudzubillah, kemaluan belakang dia sebut, dengan mudahnya mengatakan seperti itu. Hadis bukan itu. Emang ada hadisnya, riwayat siapa meluas-luasi luang kemaluan belakang itu? Hadis bukan, Quran bukan, apalagi perkataan ulama bukan, hanya perkataan setan ini. Tiba-tiba langsung ampi sembahyang membenarkan kayak itu. Kayak itu caranya sembahyang kamu tersembah dinding. Gara-gara perkataan itu. Berarti aku selama 20 tahun ini sembahyang tersembah dinding lah. Ampih sembahyang. Perkataan setan itu. Karena setan berusaha membuat kamu untuk berhenti beribadah, untuk tidak lagi menyembah Allah. Kenapa? Perkataan setan. Quran bukan, hadis bukan, mangkul dari ulama juga tidak. Hanya setan yang mengatakan seperti itu. Hanya iblis yang mengatakan seperti itu. Kalau ada yang bilang sama kamu di saat kamu sholat, bah, mereka itu semain sama dinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, buka langsung. Biar dia sadar, loh, kenapa ba'udzubillah, setan ke aku nih, zaman sadarinya, merasa setan, kalau mau tobat. Kalau ada juga yang bilang, wah, percuma meluas-luasi lubang, ya Allah, ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gituin aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, keluar langsung, tinggalkan. Kalau mau sadar, oh, setan aku nih berarti nih. Itu aja. Amun umpat aku nih kan harus bekafir tuh bang dulu, mun kada bekafir kada awak, wah disuruh kafir. Dari awal suruh kafir sama dia, mau kamu? Naudzubillah. Bukan seperti itu ilmu. Al ilmu al khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh.
Al-ilmu al-khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu semuanya adalah rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut itulah orang yang berilmu dikenal. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari segenap hamba-hambanya adalah para ulama. Ini Quran ini. Ya, ini Quran. Yang tadi itu perkataan ulama Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-ilmu al-khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Jadi setiap kali ilmu seseorang itu bertambah, maka bertambah pula rasa takutnya. Dia nggak berani meninggalkan sholatnya, apalagi bertamat. Dia nggak berani meninggalkan puasanya. Dia nggak berani mengejek syiar-syiar agama. Ini menunjukkan bahwa ilmunya bertambah dan manfaat. Ini kada nang penyembahyang ampih jadi penyembahyang, yang puasa kada mau lagi puasa, menyambati orang nang beribadah dia pulang kulit kasih itu kemari, kasihan. Sulit orang kayak gini. Kadang diajak ngobrol kededak, aku pandir gitu kededak bepulim. Namun kisah anu doanya kan kayak ini kita jelaskan maksud hadis itu atau maksud perkataan ulama itu dengan yang dijelaskan oleh para ulama kita dan guru-guru kita yang sanadnya bersambung. Akhirnya apa? Kekalahan karena kau lagi menjawab berdiam. Akhirnya apa? Ikam kada sampai lagi. Itu benar ya? Itu anu sudah tuh apa ngarannya dalil andalan tuh. Jar orang bahasa Indonesia ngeles bahasa Indonesianya hendak ngeles kekalahan, ujung-ujung ikam kada sampai lagi. Waduh, mengaji kada lancar, ikam kada sampai lagi jer, baca kitab kada bisa, binahu kada paham, bahasa Arab apalagi. Makanya diantara syarat seseorang itu bisa memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, dia harus memahami bahasa Arab. Terjemahan nggak cukup. Sekali lagi, terjemahan tidak cukup, karena bahasa Arab itu ada majaz. Dalam bahasa Arab itu ada isti'arah. Bahasa Arab itu kadar balaghahnya tinggi, apalagi Al-Quran. Tidak cukup terjemahan. Terjemahan itu tekstual namanya. Kalimat-kalimat bahasa Arab diterjemahkan secara harfiah, secara kalimat, tapi belum tentu maknanya itu adalah seperti yang diterjemahkan. Contohnya, ketika menerjemahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, pasti tulisannya diterjemahan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi. Itu terjemahan, tapi dalam tafsiran gak bisa seperti itu, karena selawat Allah dengan selawat malaikat beda. Kalau pian hanya baca terjemahan, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oh, berarti Allah dan malaikat itu sama. Nah, nggak bisa. Selawat Allah qadim, selawat malaikat baharu. Nggak bisa. Karena kamu belajar terjemahan, ya salah. Nanti kamu samakan nanti selawat Allah dengan malaikat. Padahal beda. Tapi terjemahan begitu. Nah, itulah bahasa Arab. Tahu nggak, kalimat ainun itu aja maknanya banyak, bukan mata aja maknanya. Dikira ainun itu hanya mata maknanya. Khawatir nanti ainun yang dimaksud adalah ainun yang bermakna benda, dikiranya mata. Atau ainun yang bermakna mata air. Ain bisa bermakna mata air, ain bisa bermakna benda. Ain bisa bermakna mata yang ada di kepala. Banyak kalimat-kalimat bahasa Arab itu. Gak bisa hanya diartikan satu. Jadi harus dipahami. Orang yang tidak paham bahasa Arab, gak ngerti tentang ilmu alat, pasti salah baca kitab. Pasti gak ngerti Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya gak gampang jadi ulama itu. Gak gampang. Masa cuma 2-3 bulan langsung jadi ulama, ustadz-ustadzah. Atau cuma setahun 2 tahun, nggak bisa. Makanya kemarin itu dibahas watulu zamanin. Di antara syarat seseorang itu berhasil menuntut ilmu harus tulu zaman, panjang masa menuntut ilmunya itu. Nggak bisa sebentar. Memang mudah apa ilmu itu? Banyak. Ilmu itu fununnya banyak, pak-paknya itu banyak. Jadi harus memperhatikan kepada natijah dan samarah, kepada buah dan hasil
dari menuntut ilmu. Apa kira-kira yang dia dapat? Supaya bisa introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah. Wa idza lam yulahiz hadza lam yantafi'. Dan apabila ia tidak memperhatikan ini, lam yantafi', dia tidak akan mendapat manfaat. Jadi yang pertama tadi, ilmu dipelajari karena Allah dan diamalkan juga karena Allah, dalam artian dengan niat yang baik. Satu. Yang kedua adalah perhatikan hasil dan buah dari kamu menuntut ilmu. Tambah takut gak hati kita sama Allah? Tambah semangat gak kita ibadah? Tambah zuhud gak kita dalam dunia? Kalau iya, berarti ilmu manfaat. Teruskan kamu belajar di sana. Istiqomah hadir di situ. Tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Nabi, tambah cinta kepada ulama. Tapi kalau sebaliknya, tambah kurang ajar sama Allah, malah mengaku Tuhan. Hendak melihat Tuhan kan ajar. Tambah brutal, sembahyang kada digawi lagi, puasa ditinggalkan, orang beribadah disambati, orang bersolawat dipadahkan bersolawat lawan di Madinah itu. Kenapa salat di Madinah itu? Mahawai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hayyun fi qabri. Nabi Muhammad hidup di kuburnya. Baik bersalawat Muhammad yang ada di tubuh, siapa di tubuh kamu? Enak aja bilang ada Muhammad di tubuh kamu. Bau, hirang, kada ada cahaya sama sekali. Aku ada Muhammad dalam tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Muntung bau rokok bepandir. Nabi Muhammad dalam tubuhnya. Iblis iya, setan iya. Nauzubillah min dzalik. Bahaya ini, bahaya. Pemurtatan terselubung namanya itu. Bukan tauhid, bukan ma'rifat, bukan hakikat, tapi murtad. Bukan ilmu ma'rifat, ilmu murtad itu. Pemurtatan terselubung. Maka awal bepandirnya itu meyakinkan benar. Men orang awam, men orang paham juga ketawa mendengarnya. Ikam tahulah hakikat sembahyang itu apa. Ada tujuannya di kami. Wah. Kamu tahulah baca Fatihah itu ada makna-makna itu, ada tujuannya itu, ada sembarangan. Sekali ditakuni, harau lalau sekalinya. Gak usah kayak gitu, jangan berlebihan sudah. Kamu kalau tidak paham tentang isi kandungan Al-Fatihah, tetap sholat, jangan tidak sholat. Walaupun kamu tidak paham makna zikir, tetap berzikir kepada Allah, jangan tidak. Walaupun kamu tidak paham makna Al-Quran, tetap kamu baca Al-Quran itu. Kenapa? Karena dulu Syekh Utsman ditanya, kata seorang muridnya, mali azkurullah walam najid halawah. Kenapa saya berzikir kepada Allah tapi nggak pernah merasa nikmatnya zikir itu, manisnya zikir? Apa jawaban beliau? Kata Syekh Abu Uthman, Abu Uthman. Kata Abu Uthman apa? Ihmadullah ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atih. Udah, kamu syukur kepada Allah karena ia telah hiasi salah satu di antara anggota tubuhmu untuk bisa taat kepadanya. Walaupun kamu tidak khusyuk hatimu, tapi setidaknya lidahmu masih mau mengucap Allahu Akbar. Ada nilainya itu. Walaupun kamu tidak mengerti apa maksud kandungan Al-Fatihah, tapi setidaknya kamu sudah bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin, itu sudah nikmat dari Allah. Karena lidahmu mau mengucapkannya, daripada nang kisah sampai tadi, kita hakun lagi baca Fatihah. Sampai kisahnya sudah. Syukur kamu tidak paham Al-Quran, tapi kamu bisa membacanya, nikmat dari Allah. Kamu tidak mengerti isi kandungannya, tapi setidaknya lidahmu dengan mudah membacanya dan lancar. Alhamdulillah. Bersyukur kata Abu Uthman kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menghiasi lidahmu untuk bisa menyebut namanya. Itu pertanda bahwa dia menghendaki kamu jadi orang baik. Walaupun hatimu masih belum bisa khusyuk, teruslah latihan. Nanti akhirnya kamu juga akan khusyuk. Jadi begitu.
وقال رضي الله عنه إذا وقف طالب العلم على فائدة وأراد حفظها وتقييدها ولم تحضر لديه دوات ولا قلم فليكتبها بأصبعه على كفه أو ذراعه والله أعلم بالصواب. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang tentang faidah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghafalkan ilmu dengan mudah atau mengingatnya dengan mudah ketika kita tidak membawa pulpen dan kertas. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufiknya, hidayahnya dan inayahnya, maunahnya kepada kita semua sehingga kita dilindungi olehnya daripada aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, dan selalu berada di jalan yang lurus sampai ajal datang menjemput sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan keluarga kita semuanya, dengan sahabat kita, tetangga kita, kerabat dan juga warga kita, insyaallah dilindungi daripada itu semua. Amin Allahumma amin. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah angkat bala yang hari ini tadi menimpa di daerah Jawa Barat, gempa bumi dahsyat, banyak rumah yang rubuh, tempat ibadah yang rubuh. Mudah-mudahan Allah angkat bala itu dari mereka khususnya dan dari seluruh perkampungan umat Islam dan khususnya dari daerah kita juga. Mudah-mudahan jangan sampai Allah Ta'ala turunkan bala di daerah kita, jangan sampai diturunkan bencana dan musibah. Mudah-mudahan pembacaan maulid yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, yang dibaca oleh anak-anak santri di sini juga, itu menjadi perantara dan sebab tertolaknya bala dari kampung kita khususnya dan dari perkampungan umat Islam dimanapun berada, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala bencana, mara bahaya dan musibah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketabahan di dalam hati para korban yang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah, yang selamat mudah-mudahan cepat Allah Ta'ala sembuhkan dari sakitnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.